Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi bersama saya Victor Hulu. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang hierarki desain penelitian. Hierarki desain penelitian merujuk pada tingkatan atau urutan daripada desain penelitian itu sendiri berdasarkan validitas dan kekuatan bukti yang dihasilkan daripada suatu penelitian. Teman-teman, dalam konteks ini, desain penelitian dapat dikategorikan daripada dari hal yang paling terendah atau paling lemah hingga yang paling tertinggi atau paling kuat dalam kemampuan untuk menentukan hubungan sebab akibat antara variabel penelitian dan termasuk keandalan daripada hasil penelitian itu sendiri. Teman-teman semuanya, kalau kita lihat atau kalau kita amati berdasarkan gambar ini, kita bisa melihat bahwa ini merupakan susunan atau hierarki desain penelitian atau urutan tingkatan daripada desain penelitian itu sendiri. Nah, teman-teman semuanya, hierarki desain penelitian atau urutan tingkatan yang digunakan dalam sebuah penelitian itu ternyata dimulai dari hal yang terendah atau yang paling lemah. Kalau kita lihat dari gambar ini, ada namanya paling bawah, ya, dimulai dari yang paling lemah adalah case report ataupun case series. Di mana case report atau case series ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan hasil penelitian. Nah, apa yang membedakan case report dan case series ini adalah kalau pada case report biasanya melibatkan satu pasien atau kasus. Sedangkan pada case series melibatkan beberapa kasus dengan kondisi yang serupa. Namun teman-teman diingat bahwa pada level yang paling bawah ini, case report dan case series ini tidak dilakukan pengujian hipotesis. Jadi sifatnya hanya bersifat deskriptif. Kemudian level selanjutnya adalah uh, desain studi cross-seksional. Ya, jadi ini level yang selanjutnya desain studi cross-seksional. Di mana pada desain cross-seksional ini bertujuan untuk menilai prevalensi atau hubungan pada satu waktu tertentu. Ya, di mana pengamatan dilakukan pada waktu yang bersamaan antara variabel bebas dan variabel terikat, ya, teman-teman. Kemudian level selanjutnya, artinya di sini teman-teman semakin ke atas, maka desain penelitian tersebut semakin kuat, ya. Jadi semakin ke atas semakin kuat. Level selanjutnya adalah case control. Ya, di mana case control ini bertujuan untuk membandingkan kelompok kasus dengan kelompok kontrol untuk mencari faktor risiko. Nah, pada desain case control biasanya terdiri dari dua jenis, ya, yaitu ada namanya matching case control dan ada juga unmatching case control. Kemudian teman-teman, semakin ke atas kita masuk ke desain cohort, ya, di sini.
di mana desain cohort ini bertujuan untuk mengikuti kelompok terpapar dan juga kelompok tidak terpapar untuk melihat hasil di masa depan. Jadi di sini teman-teman membutuhkan waktu yang lama, ya, membutuhkan waktu yang lama untuk mengamati antara kelompok terpapar dan kelompok tidak terpapar tentang studi tertentu. Nah, level selanjutnya teman-teman yang mulai kuat ya adalah ada namanya uh, desain eksperimental. Jadi pada desain eksperimental ini biasanya melibatkan uh, intervensi ya atau ada treatment ataupun perlakuan yang diberikan kepada subjek penelitian ya, baik pada uh, apa namanya pada kasus ataupun pada kontrolnya ya. Nah, desain eksperimental ini biasanya terdiri dari ada namanya kuasi eksperimental dan ada juga namanya RCT atau randomized control trials. Nah, setelah itu teman-teman kita masuk pada level yang paling atas adalah systematic review dan meta-analisis. Nah, systematic review dan meta-analisis ini adalah merupakan level yang paling tertinggi atau paling kuat dalam desain penelitian. Ya, di mana systematic review dan meta-analisis ini biasanya berdasarkan studi-studi sebelumnya atau proses melakukan telaah pada hasil-hasil studi sebelumnya. Nah, apa yang membedakannya adalah kalau systematic review biasanya bersifat kualitatif. Jadi hanya bersifat kualitatif di mana kita mensintesis hasil daripada studi sebelumnya dengan sifat kualitatif atau deskripsi ya. Eh, Sedangkan pada meta analisis ada sifat kuantitatif ya di mana kita melakukan telaah pada hasil studi sebelumnya berdasarkan hasil uji statistik yang digunakan oleh studi-studi sebelumnya. Jadi, systematic review sifatnya kualitatif, sedangkan meta-analisis sifatnya kuantitatif. Nah, tujuannya sama, menelaah hasil-hasil studi sebelumnya, ya, untuk mengidentifikasi, menelaah hasil daripada studi-studi sebelumnya. Demikian, teman-teman, penjelasan saya tentang hierarki desain penelitian. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ketika kita melakukan penelitian, maka alangkah lebih baik kita bisa memilih desain penelitian mana yang akan kita gunakan. Sehingga dari desain penelitian yang kita pilih, maka kita bisa menilai kualitas atau kekuatan penelitian kita itu sendiri. Jadi, teman-teman bisa mengamati hierarki desain penelitian ini mulai dari hal yang sederhana atau terendah hingga tertinggi atau yang paling kuat. Demikian penjelasan saya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman dan sampai jumpa pada video selanjutnya.